Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dr. Safari Online, channel yang membahas permasalahan kesehatan dan kedokteran. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang permasalahan COVID-19, apakah menular lewat makanan dan minuman. Jadi judul ini hanya kami pakai sebagai permudah saja, untuk mempermudah saja. Sebenarnya yang kita maksud dengan menular lewat makanan dan minuman itu adalah apakah COVID-19 ini menular lewat fekal oral, secara fekal oral. Nah, itu nama lainnya. Jadi menular lewat makanan dan minuman itu identik dengan apakah menular secara fekal oral. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke definisi dulu, apakah yang dimaksud dengan penularan secara fekal oral. Penularan secara fekal oral itu adalah penularan yang terjadi ketika kuman yang ada di material kotoran atau feses atau tinja dari orang yang sakit tertelan oleh orang yang sehat. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pada umumnya transmisi fekal oral itu dikaitkan dengan kontaminasi makanan atau air oleh kotoran atau feses atau tinja itu. Kemudian untuk mempermudah permasalahan kita, untuk mempermudah pembahasan kita, maka kita harus tahu dulu bagaimanakah virus corona itu masuk ke dalam tubuh. Jadi virus corona itu kan makhluk asing, bukan bagian dari tubuh kita, sehingga dia kalau mau menginfeksi seseorang, maka dia harus masuk dulu. Nah, untuk masuk itu butuh pintu masuk, ya. Apa pintu masuknya? Pintu masuknya itu adalah ACE2. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada protein yang di permukaan membran selnya itu yang disebut dengan ACE2. Nah, ACE2 itu nanti akan berikatan dengan protein S yang ada di permukaan dari virus corona ini. Kalau sudah berikatan, maka virus coronanya akan masuk ke dalam sel, kemudian akan bereplikasi atau memperbanyak diri sehingga selnya akan mengalami infeksi. Nah, kalau virus corona sudah masuk kepada sebuah sel, maka selnya akan terinfeksi. Padahal beberapa sel itu atau semua sel yang punya ACE2 itu bisa terinfeksi oleh virus corona. Nah, sel-sel apa saja? Yaitu sel-sel epitel saluran nafas, sel-sel imun seperti makrofag dan sel limfosit. Sel imun itu adalah sel kekebalan tubuh kita, dan juga sel epitel atau sel lapisan terluar dari saluran cerna. Nah, sel epitel saluran cerna ini bisa terinfeksi oleh virus corona. Nah, inilah pintu masuk kita untuk membahas nanti apakah virus corona ini atau COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini menular lewat fekal oral. Nah, jadi saja karena usus kita itu ternyata mengandung ACE2, maka virus corona itu bisa menginfeksi epitel usus kita. Bagaimana virus corona itu bisa sampai ke dalam epitel saluran cerna kita? Ya, ada dua rute atau dua jalan. Yang pertama adalah karena tertelannya virus corona ke dalam saluran cerna melalui mulut, yaitu ketika tangan kita kotor atau bukan kotor ya, maksudnya tercemar oleh virus corona, atau makanan atau minuman kita tercemar oleh virus corona, kemudian masuk kita makan, nah maka dia akan masuk ke dalam saluran cerna sehingga dia akan menginfeksi saluran cerna kita. Nah, rute yang kedua itu adalah melalui penyebaran infeksi dari saluran nafas. Jadi ketika virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita, itu kan kebanyakan bisa melewati saluran nafas bagian atas, kemudian masuk menginfeksi ke saluran nafas bagian bawah, epitel saluran nafas bagian bawah. Kemudian dalam waktu 2-3 hari, maka virus corona ini bisa menyebar ke dalam pembuluh darah, ya, sehingga dia ikut sirkulasi, ikut aliran darah kita. Nah, ketika dia ikut aliran darah, maka dia akan terbawa kemana? Ya, kemana saja
darah itu akan membawa dia. Nah, salah satunya adalah ke saluran cerna. Nah, kalau sudah sampai di saluran cerna, maka dia menginfeksi epitel saluran cerna. Nah, ketika sel epitel saluran cerna kita itu terinfeksi oleh virus corona, maka sel epitel kita itu menjadi rusak. Karena epitel saluran cerna kita menjadi rusak, maka kita akan mengalami gejala-gejala yang berupa gejala-gejala saluran cerna. Misalnya apa? Misalnya perutnya nggak enak, mual, muntah, kemudian diare, ya. Nah, ketika seseorang itu diare, maka di dalam kotorannya itu bisa terbawa virus corona. Kenapa? Karena ketika sel-sel epitel saluran cerna kita itu terinfeksi oleh virus corona, ketika virus corona itu keluar dari sel epitel kita, maka virus corona itu bisa masuk ke saluran cerna kita, ya, sehingga dia bisa dikeluarkan lewat feses. Loh, kok tahu ya, virus corona itu dikeluarkan lewat feses? Ya, karena ternyata virus corona itu dengan pemeriksaan real time PCR bisa ditemukan di feses atau di tinja kita, jadi tinja orang yang terinfeksi oleh virus corona. Dan bahkan keberadaan virus corona di dalam saluran cerna itu jauh lebih lama daripada keberadaan virus corona itu di saluran nafas. Taunya bagaimana? Taunya ketika orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, maka ketika dia awalnya real time PCR-nya positif dari usap tenggorokannya, nah, setelah dia dirawat sudah negatif 2 kali, ya, real time PCR di tenggorokannya, maka ketika dia diperiksa di saluran cernanya itu, fesesnya masih mengandung virus corona ini. Jadi keberadaan virus corona di saluran cerna itu jauh lebih lama daripada keberadaan virus corona di saluran nafas. Kemudian ada fakta lagi bahwa orang yang tanpa gejala itu, walaupun dia sehat, tidak diare, maka toh tetap saja dia itu ketika terinfeksi epitel saluran cernanya oleh virus corona ini, maka virus coronanya itu bisa dilepaskan ke saluran cerna sehingga bisa ditemukan di feses. Nah, ketika ditemukan di feses, maka ketika dia buang air besar, maka dia akan mencemari tempat-tempat yang di sekitarnya. Misalnya apa? Ternyata handle pintu toilet, wastafel, ya, kloset, ya, yang dimiliki atau yang ditempati oleh orang dengan OTG itu ternyata bisa ditemukan virus corona. Nah, ketika dia itu dibersihkan, maka real time-nya jadi negatif gitu ya. Nah, ada lagi bahwa informasi virus corona yang dulu yang SARS-CoV-1 itu bisa ditemukan di dalam air limbah dan air limbah rumah sakit dan limbah rumah tangga. Ternyata virus corona yang tipe 2 ini, SARS-CoV-2 ini, ternyata juga ada informasi bisa ditemukan di limbah cair. Informasi yang terkini menyebutkan bahwa virus corona ini mampu bertahan di air atau di feses. Jadi virus corona yang terdapat di feses itu bisa bertahan hidup di sana sampai 4 hari, ya. Bahkan kalau feses yang terkandung di dalamnya virus corona tadi mencemari air, maka virus corona yang ada di air itu bisa bertahan beberapa hari hingga beberapa minggu, gitu ya. Malah lebih-lebih, sekalipun airnya itu adalah air yang bersih, maka virus corona yang mencemarinya itu baru kehilangan infeksinya itu setelah beberapa hari, gitu ya, beberapa hari. Jadi tidak langsung mati. Nah, oleh karena itu, karena virus corona itu bisa menginfeksi saluran cerna, bisa dilepaskan ke saluran cerna dan sehingga dikeluarkan lewat
feses atau tinja, dan dia bisa hidup lama di luar bahkan sampai beberapa hari, dan ketika di luar pun dia masih bisa mencemari dan menginfeksi orang lain. Maka perlu kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona ini melalui rute fekal oral, ya, terutama karena laporan penelitian yang menyebutkan bahwa ada potensi yang sangat besar penularan virus corona ini melalui rute fekal oral atau melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh virus corona. Terus bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, artinya kita menghindari dengan kebersihan tangan atau hand hygiene. Ya, kita sering-sering mencuci tangan, dalam arti kalau kita mau makan ya cuci tangan, ya, kalau mau menyiapkan makanan ya harus cuci tangan, kalau habis dari toilet juga harus cuci tangan gitu ya. Ya, pokoknya kebersihan tangan itu penting agar tangan kita tidak tercemari oleh virus corona. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Maka jangan lagi ada dimanapun ya, jangan lagi ada yang namanya open defecation atau buang air di ladang atau di sungai gitu ya. Saya yakin sekarang sudah sangat jarang sekali. Namun yang paling penting dipertimbangkan adalah usahakan untuk mempunyai jamban sendiri. Jangan pakai jamban umum, semaksimalnya diusahakan semampunya. Yang berikutnya adalah kebersihan makanan ya. Jadi pastikan bahwa sumber makanan yang kita dapat itu sebelum diolah harus dicuci dulu dengan bersih, kemudian dimasak dengan baik, dan ketika disajikan juga disajikan dengan kebersihan yang baik, cuci tangan dulu gitu ya. Dan jangan campurkan antara, kalau di kulkas misalnya, antara makanan yang belum jadi, yang baru mau dimasak, dengan makanan yang sudah siap untuk dimakan ya. Yang berikutnya adalah kebersihan rumah ya, karena ternyata virus corona bisa ditemukan di beberapa tempat tadi, maka kebersihan rumah itu harus dijaga dengan baik ya, terutama di tempat-tempat yang sering kita sentuh, misalnya handle pintu ya, gagang kursi atau sandaran kursi gitu ya. Nah, wastafel, kloset itu harus sesering mungkin dibersihkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya bermanfaat video ini, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan seputar kesehatan dan kedokteran, atau ada request tentang topik kesehatan yang dibahas di lain waktu, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.